Oke, terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dan kita di segmen Create Up, segmen yang mengulas startup-startup potensial tanah air. Kali ini dari bidang apa, Wiki? Oke, dari sektor konstruksi gitu ya. Kalau kamu punya bisnisnya berbasis UKM gitu, pengen punya stall atau pengen punya semacam apa, cabang lah ya, yang mungkin kamu akan sebar di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Nah ini ada startup di sektor konstruksi yang akan membantu kamu untuk memiliki merchant ataupun mungkin cabang yang bentuknya ataupun store gitu ya, yang bentuknya ini sangat-sangat menarik. Namanya adalah Amoda, dan Amoda ini adalah sebuah perusahaan startup properti dan konstruksi di Indonesia yang mengumumkan telah meraih pendanaan pre-seed. Iya, dan pendanaan dengan nominal yang tidak diungkap tersebut dipimpin oleh East Ventures. Amoda, sebuah perusahaan startup properti dan konstruksi di Indonesia, mengumumkan telah meraih pendanaan pre-seed dengan nominal yang tidak diungkapkan. Pendanaan ini dipimpin oleh East Ventures. Amoda didirikan oleh Robin Yofianto, co-founder dan Chief Executive Officer Amoda, dan Agusti Salman Farizi, co-founder dan Presiden Amoda. Kedua co-founders menyadari bagaimana konstruksi sebagai salah satu pasar terbesar di dunia masih belum terdigitalisasi. Sektor konstruksi turut dipenuhi dengan berbagai masalah yang berlangsung seperti kurangnya tenaga kerja yang terampil, minimnya transparansi dan keandalan spesifikasi, pengawasan dan dokumentasi, serta tidak ada standarisasi bahan, anggaran dan estimasi waktu. Amoda akan mengalokasikan dana ini untuk meningkatkan fasilitas manufaktur, memperbesar tim, dan berinvestasi pada penelitian dan pengembangan. Terdapat dua fokus untuk pengembangan termasuk produk dengan memperluas batas aset konstruksi, menciptakan lebih banyak produk untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda, dan menghadirkan produk yang semakin hemat secara waktu dan biaya, teknologi, dan menghadirkan lebih banyak fitur untuk memudahkan pengalaman digital pengguna secara end-to-end. Seberapa menarik bisnis Amoda? Simak ulasan selengkapnya hanya di Create Up. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, ulik potensi bisnis startup konstruksi, sudah tersambung melalui video conference Mas Robin Yofianto. Beliau adalah CEO Amoda. Selamat pagi Mas Robin. Selamat pagi. Apa kabar Mas? Baik-baik, semoga kalian semua juga sehat selalu. Oke, terima kasih banyak atas waktunya pada pagi hari ini, Mas Robin. Bagaimana sih Anda sebenarnya melihat market konstruksi komersil di Indonesia saat ini? Sekarang market komersil di Indonesia menurut kami basic itu sangat besar karena kita melihat potensi growth dari UKM-UKM di Indonesia itu juga sangat besar, dan kita melihat sampai saat ini masih banyak sekali bangunan komersial di Indonesia yang menurut saya sih masih kurang layak pertama, dan juga masih ada sangat banyak minim transparansi juga di Indonesia. Jadi kita pengen ngasih suatu experience yang berbeda untuk UMKM di sini di Indonesia, di mana mereka akan menjadi bisa dibilang mereka akan bisa jadi fokus hanya ke bisnisnya saja, karena infrastrukturnya akan bisa dihandle dengan kita dengan baik, dan mereka bisa dapatkan peace of mind, karena itu yang terpenting buat market komersial di Indonesia. Oke, yang tidak layaknya apakah dari segi desainnya atau dari kualitasnya sejauh ini yang Anda lihat, Mas Robin? Nah, kita cuma bisa melihat sekarang contoh untuk bangunan komersial di Indonesia itu sekarang cuma ada hanya satu tipe. Itu hanya ada ruko, dan kalau enggak nantinya paling masuknya ke dalam mall kan ya. Jadi sekarang market komersial di Indonesia itu menurut saya personally itu masih sangat kurangnya namanya options, dan jadi makanya cuma hanya ada beberapa pilihan gitu loh. Jadi untuk market UMKM di sendiri sekarang untuk di segi komersial sendiri pun jadinya akhirnya sekarang adanya limitasi ini yang mengakibatkan mereka jadi susah untuk berkreasi juga untuk kedepannya dan ekspansi bisnisnya, di mana karena sekarang dengan bangunan seperti ini konvensional akhirnya mereka harus juga harus punya capex yang besar juga ketika memulai bisnis. Jadi makanya kita berinovasi bagaimana sih ketika kita mulai bisnis ini kita bisa mengallow atau supaya UMKM ini tuh bisa grow dengan efficiently gitu loh, tanpa harus mempunyai capex yang besar. Intinya seperti itu sih. Oke, selain masalah limitasi dalam hal opsi, apalagi masalah yang biasa dikeluhkan oleh pengguna jasa bisnis dari konstruksi komersil ini, Mas Robin? Biasanya itu yang paling pertama itu adalah namanya minimum transparansi, karena kita tahu konstruksi itu sangat-sangat bisa dibilang
digitalization-nya itu sangat minim sampai saat ini. Jadi makanya proses end-to-end itu tidak berjalan dengan baik gitu. Kadang misalkan kita sebagai owner atau sebagai klien gitu ya, which is yang punya bisnis, itu mereka tidak punya informasi yang cukup untuk tahu oh ini tuh apakah harga ini sudah make sense atau belum dengan kualitasnya gitu loh. Jadi mereka sekarang itu proses end-to-end jadi mulai lumayan kacau gitu kan, karena kita tahu bahwa konstruksi itu lumayan ada banyak parties yang akhirnya involved di dalam proses itu, dan akhirnya biasanya itu informasi itu selalu itu pokoknya nggak ada transparansi secara cost, secara waktu, dan juga basic secara documentation. Jadi makanya sekarang itu mereka tuh nggak tahu apakah apa mereka dapat itu sudah the best value for money atau belum, seperti itu. Baik. Oke, bagi yang mungkin belum terlalu mengenal Amoda, berbicara mengenai konstruksi, mungkin bayangannya itu adalah gedung-gedung yang tinggi, konstruksi-konstruksi yang besar begitu ya. Tapi ternyata ini lebih ke mewadahi UKM gitu ya, seperti visual yang ditampilkan di layar. Jadi sebenarnya ini adalah first product kita. Jadinya maksudnya adalah kita pengen mengakomodasi, gimana sih caranya mereka akhirnya bisa berjualan juga dengan nggak usah capex yang besar, karena sebenarnya belum tentu mereka membutuhkan lantai kedua dan lantai ketiga gitu. Karena untuk mereka mulai berjualan, mereka hanya butuh untuk test the market produknya sebenarnya. Itu yang paling penting. Jadi mereka alokasikan uangnya untuk hal yang lebih penting, which is mereka bisa bikin store yang dengan lebih banyak, dan mereka harus test the market di mana demografik yang cocok untuk barang-barang produk mereka. Nanti ketika mereka sudah menemukan yang fit, mereka lebih baik scale up di titik-titik tertentu yang akhirnya mereka yang efisien tackle the marketnya. Jadi seperti itu sebenarnya. Tapi nantinya produknya Amoda akan juga di-expand lantai 2 dan lantai 3 dan selanjutnya. Ya, solusi-solusi apa yang ditawarkan akhirnya oleh Amoda, dan range dari paket yang ditawarkan kepada UMKM untuk membangun konstruksi komersilnya seperti apa tuh, Mas Robin? Jadi kita kan melalui semua produk kita itu kan dibuat melalui prefabricated sama modular approach gitu. Jadinya akhirnya kita bisa kasih produk yang menurut kita sih itu the best value for money untuk harganya. Jadi kita mulai untuk UKM yang baru memulai banget, biasanya kita mulai dari Erga Box. Erga Box itu adalah seperti gerobak atau pushcart yang karena dengan prefab modular approach itu sekarang WC lebih kecil dari 4%. Yang akhirnya dengan harga sekitar 8-10 juta, mereka bisa akhirnya mendapatkan gerobak yang sangat durable. Karena sekarang juga kita bisa lihat gerobak di Indonesia itu ya modelnya begitu-begitu saja, dan harganya juga sangat mahal untuk durabilitas dan warranty yang bisa dibilang hampir bisa dibilang bertanyakan lah, karena transparansi tidak ada. Sedang kita kan ada warranty dan semua juga kalau ngomong end-to-end experience kita juga ada gitu untuk warranty, maintenance, terus juga ada relocation, repair, itu semua bisa sama kita. Oke. Jadi kita tidak akan menghilang lah seperti begitu. Kemudian untuk produk. Baik, sorry. kita harus jeda sejenak, Mas Robin. Kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ya, nanti penjelasannya. Oke. Dan pemirsa tetap bersama kami, usaha jeda kami akan segera kembali. Terima kasih ya, Anda kembali bersama kami pemirsa, dan kita masih akan berbincang bersama dengan Mas Robin Yofianto, CEO dari Amoda. Ngomongin soal Amoda, Wiki, yang menarik adalah kabarnya pendapatannya ini sudah berhasil digandakan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ini berkat perolehan klien yang 50% lebih cepat. Benar demikian, Mas Robin? Oke, baik. Mas Robin, tadi sempat ada yang terpotong. Sebelum jeda, silakan dilanjutkan. Ya, jadi kemudian kita itu logo kita, maksudnya kita punya slogan adalah kita growing partner dari bisnis-bisnis di Indonesia. Jadi kan kita tadi udah kasih contoh bahwa kalian yang mau berbisnis bisa mulai dari produk kita yang paling basic, yang paling pertama adalah pushcart atau gerobak. Kemudian ketika ntar biasanya untuk bisnisnya ekspansi, mereka merasa bahwa ada traction yang cepat dengan ada yang fit dengan demand and supply, biasanya mereka akan pindah ke bangunan kita yang disebut Erga Pods ini. Erga Pods ini memang secara bisa dibilang secara operasional akan jadi bisa lebih maksimal juga karena bisa lebih besar kapasitasnya, dan juga secara branding akan lebih baik juga. Makanya di sini dengan produk yang seharga 60-70 juta ini, di bangunan ini ini multifunction bangunan sebenarnya, bisa dipakai apapun, dan juga basically ini juga end to end juga, bahwa ketika misalnya butuh repair atau butuh maintenance atau even butuh relocation, itu semua butuh kita. Jadi kita bisa kasih warranty yang bisa dibilang buat semua bisnis UMKM ini
mereka bisa merasakan ketenangan gitu. Mereka tinggal kontak kita karena mereka bisa hanya fokus ke gimana cara mengembangkan bisnisnya secara efisien. Dan kita akan membantu secara infrastruktur bangunannya supaya mereka juga bisa growing efficiently gitu. Berarti itu yang membuat ya Grab untuk klien ini juga lebih cepat gitu Lebih ya. luas. Betul. Kalau pendapatannya sudah berhasil dilipat gandakan, bagaimana dengan strategi untuk mencapai profit? Oke, nah jadi paket pertama yang kita akan lakukan itu sudah pasti akan kita memperbanyak juga options dari kita punya limit, pertama options dari bangunannya juga dan juga besar limitnya. Dan karena dari situ kita bisa masuk ke different type of sectors juga sebenarnya di commercial, kan commercial itu sebenarnya luas gitu ya. Ada offices, ada retail, ada F&B, ada coffee shop, ada bakery, dan itu semua menurut kita sendiri masih banyak banget options dan yang kita bisa tap in. Nah, jadi gimana cara kita bisa meraih atau mengachieve profitability dari kita sendiri sebenarnya adalah yang kita fokus adalah gimana cara kita bisa meng-grab market lebih luas lagi. Intinya seperti itu sih. Oke, banyak stream revenue yang bisa diekspor lebih maksimal gitu Betul. ya. Oke, baik. Betul. Kalau saya sempat baca ada teknologi ataupun konsep yang namanya adalah prefab dan juga modular technology. Mungkin Anda bisa sampaikan nih. Ya, jadi kenapa prefab modular technology itu kita merasa bahwa itu adalah approach yang pas untuk menghandle problem-problem di construction industry sekarang ini, itu dikarenakan ketika prefab modular ini itu semua itu quality control itu dan desain dan produksi itu semua dilakukan di pabrik. Jadinya akhirnya adalah apa? Semua ketika di lapangan itu hanya proses assembly. Seperti kita bilang contohnya bikin Lego. Jadi akhirnya apa? Ketika kita ngomong bangunan ini punya warranty, itu kita lebih yakin karena semuanya dibikin di pabrik di mana quality control jauh lebih baik. Kita bisa contohkan seperti mobil, makanya mobil selalu ada garansi. Kenapa kalau bangunan tidak? Karena mobil itu sebagian besar komponennya dibikin dan dirakit di pabrik. Nah, kenapa bangunan konstruktif misalnya ini masih selalu ada masalah bocoran, quality kita nggak tahu, kadang-kadang baik, kadang-kadang buruk gitu kan, dan juga bisa dibilang skill-skill tukang di Indonesia yang juga masih beragam juga karena belum ada standarisasi, yang itunya akhirnya menjadikan bangunan-bangunan Indonesia itu sangat bisa dibilang jadi hit and run lah, kadang-kadang bagus, kadang-kadang jadi makanya kita tuh sebenarnya ingin meminimalisir potensial itu supaya di sini semua tipe klien kita bisa merasakan namanya atau mendapatkan peace of mind gitu. Mereka dapetin transparansi, cost and time efficiency, sama kenyamanan aja. Mereka kan bisa fokus ke apa yang mereka pengen lakukan sih. Mereka pengen berbisnis, fokus ke bisnisnya aja. Kita yang handle semua konstruksinya, gitu. Oke, lantas cakupan dari klien Amoda sendiri sejauh ini wilayahnya apakah terbatas hanya di Jabodetabek saja? Ada rencana mungkin untuk ekspansi? Ya, untuk sampai saat ini masih ada di Jabodetabek dan Bandung juga ada, sampai ke Jawa Tengah sebenarnya. Cuman kebetulan kita juga dapat banyak request untuk dari beberapa second and tier cities juga di Indonesia, seperti misalkan di Medan, di Surabaya, dan lain-lain, dan kota-kota yang lebih kecil lagi di Indonesia untuk mengekspansi ke semua Pulau Jawa dan juga Bali dan juga di Pulau Sumatera. Jadi kita fokusnya akan sekarang ekspansi ke arah sana sih sebenarnya, untuk mendeliver produk kita gimana supaya bisa deliver efficiently juga dan quality juga bisa terjamin untuk sampai ke titik-titik tersebut gitu. Oke, Anda tadi menyampaikan terkait dengan fee-nya, Mas Robin, seberapa bersaingkah tentu saja si range dari fee-nya ini? Bisa dibilang ini sangat bersaing karena sebenarnya kadang-kadang orang lupa itu bahwa bangunan kita itu bisa dipindahkan dengan cost yang sangat efektif, gitu loh. Itu yang kadang-kadang orang lupa sebenarnya, karena dengan bangunan bisa dipindahkan secara efektif ini, orang-orang itu sebenarnya bisa mendapatkan minimized risk. Karena ketika mereka misalkan benar berjualan atau mereka punya ada service tertentu gitu, kadang-kadang tuh service dan produk itu memang bagus, cuma mereka tidak menemukan demand yang pas. Dan yang perlu mereka lakukan adalah sebenarnya memindahkan aset ini ke titik lain buat mereka akan coba apakah emang demand-nya sudah pas gitu. Dibanding kalau sekarang misalnya kita bangunan konvensional, mereka akan stuck di sana, misalkan contohnya di ruko gitu ya, mereka akan stuck di sana selama setahun. Dan juga belum lagi mereka harus maksudnya mereka harus namanya design build gitu ya, interior dan lain-lain di gedung itu. Jadi banyak sangkos yang akhirnya bisa dihilang kalau bisnisnya tidak jalan. Itu sih sebenarnya yang kita lakukan gitu. Yang akhirnya sekarang klien-klien kita juga benar juga ya gitu. Jadi secara harga itu sangat bersaing. Baik, semoga sukses selalu untuk Amoda dengan target-targetnya.
begitu ya, dan ekspansi yang akan dilakukan, Wiki. Betul sekali. Mas Robin, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses untuk Anda. Sampai jumpa. Selamat pagi. Terima kasih. Oke, ini semoga bisa menjadi inspirasi ya, Wiki ya. Dan sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Dan semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy economic business and capital market channel. Saya Wiki Adrian. Dan saya Prisa Somodatu pamit undur diri, and see you in the morning.